Albert Einstein dari SMA Negeri 5 Surabaya, kelas 12.5, nomor absen 2. Kali ini saya akan mencoba praktikum mengenai seleksi alam untuk ujian praktek biologi. Di sini kita terdapat bahan kertas kuning, lalu beberapa kertas merah, beberapa kertas hijau, selotip, gunting, tali rafia kira-kira sepanjang 3 meter, lalu cutter, lalu recorder atau pelubang kertas, lalu pulpen untuk menjahit, lalu meteran atau penggaris, dan yang terakhir yaitu jarum pentul sebagai pasak, dan tidak lupa dengan gabus yang digunakan sebagai miniatur lahan. Jadi pertama-tama kita akan membuat miniatur lahan terlebih dahulu. Miniatur lahan sebesar 60 x 60 cm. Kita ukur terlebih dahulu menggunakan meteran. Setelah kita ukur, setelah memotong gabus menjadi ukuran 60 cm kali 60 cm, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu melapisi gabus tersebut dengan dengan kertas berwarna merah. Setelah itu kita siapkan kertas kuning, hijau, dan merah, dan pelubang kertas. Kita lubangi kertas ini dengan pelubang kertas sehingga menghasilkan potongan-potongan kecil kertas sebanyak 30 buah pada masing-masing warna. Sesudah itu kita kocok taruh secara bebas dengan menutup mata. Kita pasang timer 1 menit, lalu kita ambil kertas-kertas tersebut dan selesailah percobaan kita, yaitu seleksi alam. Perkenalkan, nama saya Andi Satriani Muhammad, nomor S12.5, nomor 5, akan melakukan percobaan untuk seleksi alam menggunakan kertas berwarna. Saya Arya Yuda 12.5 absen 7. Kali ini saya akan melakukan praktek biologi, yaitu seleksi alam. Mari kita langsung ke prakteknya. Di dalam ini sudah ada 10 kertas merah, 10 kertas hijau, dan 10 kertas kuning. Dan saya akan mencari media yang tepat untuk melakukan praktek seleksi alam di dalamnya. Oke, saya sudah memutuskan untuk menggunakan media yaitu kertas berwarna merah, dan ini sudah saya sebar untuk partikel-partikelnya entah sudah sampai mana. Oke, 1 menit terlalu lama, saya akan mengambil dalam waktu 30 menit saja. Jadi saya lihat hasilnya ya. Saya dapat mengambil sekitar 1, 2, 3, 4, 5 berwarna hijau, dan 1, 2, 3, 6 berwarna hijau, dan 1, 2, 3, 4, 5 berwarna kuning, dan 1 berwarna merah. Jadi kesimpulannya, yang paling bisa survive untuk di kertas merah adalah partikel berwarna merah. Itu adalah kesimpulan yang dapat saya dapat, karena partikel berwarna merah hanya terambil 1 saja, sedangkan partikel berwarna kuning dan hijau itu dapat terambil 4 hingga 5. Otomatis populasi merah yang ada di kertas itu adalah yang terbanyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke orang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Farenzi dari kelas 12.5 absen 10. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum biologi tentang seleksi alam, di mana saya akan menaburkan
potongan-potongan dari alat perforator ke permukaan atau alas putih. Mari kita saksikan lanjutannya. 1, 2, 3. Saya akan set timer terlebih dahulu. Saya akan men-timer selama 1 menit. Satu menit dimulai dari sekarang. Tidak jatuh lagi seperti yang kita lihat sebelumnya. Sebelum waktu timer habis dengan durasi 1 menit, saya sudah dapat atau sudah berhasil untuk mengumpulkan semua bagian dari potongan-potongan kertas melalui mesin perforator. Kemudian dapat saya tampilkan, saya tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Fairezi. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elang Finita, kelas 12.5, nomor absen 12. Nah, jadi di video kali ini saya akan melaksanakan suatu praktikum biologi terkait seleksi alam. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama pasa. Ya, sebenarnya bisa menggunakan apapun yang bisa ditancapkan ke tanah, kayu atau apapun. Tapi di sini saya menggunakan tusuk sate karena adanya itu. Nah, lalu yang kedua tali rafia minimal ukuran 3 meter. Nah, lalu ada meteran. Cara menggali sebenarnya nggak apa-apa, cuman harus minimal 60 cm. Nah, lalu ada stopwatch. Di sini saya menggunakan HP. Lalu yang paling penting adalah kertas warna kuning, kertas warna kuning, merah dan hijau yang telah dipotong-potong menggunakan lubang kertas. Nah, jumlahnya sebenarnya terserah ya, pokoknya cukup banyak. Di sini saya jumlahnya masing-masing kertas adalah 200. Ya, karena menurut saya itu udah cukup. Bahan-bahannya itu, lalu langkahnya yang pertama adalah cari lahan berumput. Jadi lahannya sebenarnya bisa macam-macam ya. Di sini saya pakai lahan berumput. Jadi cari lahan berumput. Lalu yang kedua, ukur 60 x 60 cm di lahannya itu. Lalu di sudut-sudutnya tancapkan pasa. Dalam kasus saya terus lagi. Nah, lalu yang ketiga, lingkarkan tali rafia di pasaknya itu. Jadi dibuat kotak ukuran 60 x 60. Nah, yang keempat, tabur. Jadi diajak dulu ini kertas-kertasnya, lalu ditabur secara merata di atas lahan 60 x 60 itu. Nah, lalu yang kelima, dengan stopwatch ukur waktu 1 menit. Jadi selama 1 menit itu ambil kertas-kertas yang telah ditabur ini tadi, masukkan kembali ke wadah. Nah, lalu terakhir ukur, catat dalam 1 menit itu telah mengambil berapa kertas masing-masing warna, total jumlahnya berapa. Nah, ya. Itu tadi adalah langkah-langkahnya. Lalu sekarang mari kita ke lahan berumputnya. Nah, nanti kertas-kertasnya udah ditabur di kotak ukuran 60 x 60. Ini pasnya tusuk sate udah dipakai tali rafia juga. Nah, sekarang baca udah mulai dari 0, udah siap. Nah, sekarang mari kita ambil sama 1 menit. Mulai dari sekarang.
diambil ini ada beberapa rumput yang mari kita hitung kita dapat berapa. Nah, percobaannya telah dilaksanakan. Nah, dari percobaan itu kita mendapatkan hasil bahwa yang warna hijau dalam pengambilan selama 1 menit itu kita mendapatkan warna hijau ada 11, lalu merah ada 19, dan terakhir kuning ada 18. Nah, jika dikaitkan dengan seleksi alam, kita bisa analogikan kotak 60 kali 60 dan lahan rumputnya itu adalah suatu lingkungan tempat itu di mana 3 populasi berada. Nah, 3 populasi itu apa aja? 3 populasi itu adalah yang warna merah, kuning, dan hijau. Nah, jadi ketika ada suatu perubahan dari lingkungan itu, entah karena bencana atau ada pendatang baru, predator baru, nah, yang lebih bisa untuk bertahan hidup di dalam lingkungan itu adalah yang mampu untuk beradaptasi di lingkungan tersebut. Nah, dalam hal ini yang katas warna hijau. Nah, warna hijau, populasi warna hijau itu sudah beradaptasi dengan lahan rumputnya, karena lahan rumput itu pun juga berwarna hijau. Nah, jadi misal kayak suatu predator datang, itu lebih bisa berkamuflase seperti itu. Sedangkan yang warna merah dan kuning itu akan tampak. Nah, akhirnya predator-predator yang datang akan lebih memangsa yang warna merah dan yang warna kuning. Nah, itu selaras dengan hasil yang telah kita dapatkan. Dimana warna hijau itu kita dapatkan paling sedikit, dan warna merah dan kuning didapatkan lebih banyak. Nah, sekian percobaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.